Kristus berkata kepada penggoda, manusia tidak akan hidup dari roti saja, tetapi dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia mengulangi firman bahwa lebih dari 1400 tahun sebelumnya dia telah berbicara kepada Tuhanmu, Bapamu menuntunmu 40 tahun di padang belantara. Dan dia merendahkan hatimu, ya, dan membiarkanmu lapar dan memberimu makan engkau mana yang tidak engkau kenal, yang juga tidak dikelola nenekmu, untuk membuatmu mengerti bahwa manusia itu bukan dari roti saja, tetapi manusia itu dari setiap firman ucapkan Tuhan. Ulangan 8:2 ayat 2 dan di padang belantara ketika segala saran rezeki gagal, Tuhan mengirim umatnya mana dari surga dan pasokan cukup dan konstan ikan. Ya, ketentuan ini untuk mengajar kepada mereka bahwa sementara mereka percaya dan berjalan dengan caranya dia, tidak akan dengan caranya Tuhan, ya, dia tidak akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara, apakah di kutipan ini ada yang mau berikan masukan, pendapat? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Juru selamat sekarang mempraktekkan pelajaran yang telah diajarkan kepada Israel. Jadi pelajaran ini sebelum Yesus ada ke dunia, dan itu yang dia berikan kepada Israel. Ketika dia datang ke dunia, setelah 40 hari ujian, itu yang dia gunakan, itu yang dia pakai, itu yang dia praktek. Pelajaran yang telah diajarkan kepada Israel, dia gunakan. Dengan firman Tuhan, pertolongan diberi kepada tuan rumah Ibrani. Dan dengan kata yang sama itu akan diberi kepada Yesus. Dia menunggu waktu Tuhan untuk membawa bantuan. Nah, dia berada di padang belantara dalam kepatuhan kepada Bapa. Dan dia tidak akan mendapatkan makanan dengan mengikuti anjuran setan. Nah, ini penting sekali ya. Dia tidak akan mendapat makanan dengan mengikuti anjuran setan. Praktek kehidupan sehari-hari membawa kita kepada situasi ini. Ya, ketika ada hal-hal ilegal yang harus kita yang atau ada kesempatan dan kita diperhadapkan kepada pilihan, ya, pengalaman hidup, apakah kita akan memberi makan anak istri kita dengan hal-hal yang dikatakan uang haram, ya, entah dari perjudian, entah dari penipuan, sehingga kita bisa dapat uang itu lalu kita bawa pulang ke rumah untuk melanjutkan kehidupan anak istri cucu kita, ya, dengan uang yang istilahnya ilegal, ya. Nah, Tuhan Yesus dia tidak mau untuk bisa makan melalui anjuran setan. Di hadapan alam semesta yang menyaksikan, dia bersaksi bahwa itu adalah, ya, bencana yang lebih sedikit untuk menderita apapun yang mungkin menimpa daripada pergi dengan cara apapun dari kehendak Tuhan. Jadi dia punya penderitaan di padang belantara itu dikatakan di kutipan ini masih lebih baik daripada dia mau mengikuti apa yang setan anjurkan, daripada pergi dengan cara-cara setan. Ya. Di sini tinggal tidak ada kutipannya mungkin yang mau bilang biar saya mungkin mati kelaparan, ya,
tapi tidak ditulis seperti itu ya. Tapi dia tidak mau mengikuti apa yang setan jalankan, apa yang setan suguhkan. Ini sangat sangat penting untuk pedoman kehidupan saudara dan saya di waktu ini ya. Baik, kita menunggu apakah ada yang punya pendapat, masukan, karena ini praktik kehidupan sehari yang selaras dengan kutipan kita yang kita saat ini. Kalau belum ada, kita akan lanjut kutipan. Manusia tidak akan hidup dengan roh saja, tetapi dengan setiap firman. Seringkali pengikut Kristus dibawa kemana dia dapat menyentuh dan meneruskan usaha dunia. Ya. Mungkin tampaknya kepatuhan terhadap beberapa tuntutan yang jelas dari Tuhan akan memotong sarana pendukungnya. Jadi kita lihat aturan-aturannya ya, dan kita belajar untuk patuh kepada Tuhan ya. Mungkin kadang-kadang hal itu menjadi seakan-akan menjadi satu penghalang untuk kita maju di dalam kehidupan ya. Saya bisa dapat makan tapi harus melakukan dosa ya. Tapi ketika kita belajar bahwa melakukan hal itu adalah dosa, entah apapun itu ya, tapi itu dosa, kita belajar, jangan lakukan itu, karena itu misalnya penipuan. Kita menipu orang untuk kita makan. Nah, contoh itu. Jadi, sepertinya kalau mau mengikuti Tuhan itu, sesuai kutipan ini, mau melakukan A, tidak boleh, melakukan B, tidak boleh, melakukan C, tidak boleh. Sepertinya hal yang tidak kita lakukan. Dan ini menjadi satu yang seakan-akan halangan buat kita. Di sini kutipannya, mungkin tampaknya kepatuhan terhadap beberapa tuntutan yang jelas dari Tuhan akan memotong saran pendukungnya. Setan akan percaya bahwa dia harus mengorbankan keyakinan yang teliti. Ya. Tapi satu-satunya hal di dunia kita dan kita dapat mengandalkannya adalah firman Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Bapa dan kebenarannya, dan semua hal ini akan ditambahkan kepada. Ya. Kita lihat praktik kehidupan sehari-hari, membawa kita kepada keraguan-raguan ketika kita dihadapi keadaan sulit. Apakah saya akan mau bikin B? Kadang-kadang kita tahu, ya, ini salah, tapi kita mau maafkan dengan argumen-argumen kita, sehingga itu terlihat bahwa nggak apa-apa kalau saya melakukan dosa kecil ini. Toh saya maksudnya untuk ini. Kalau istilahnya Bible study kemarin juga bilang dosa putih, ya, ketika berdusta. Jadi ada dosa-dosa putih yang dimaafkan oleh manusia untuk mendukung hal yang akan dia lakukan. Tetapi di sini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya, ya. Kita bisa andalkan firman Tuhan selalu dan dalam segala situasi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya. Kita lanjut kutipannya. Bahkan dalam kehidupan ini, bukan untuk kebaikan kita, untuk berangkat dari niat Bapa kita di surga. Ketika kita mempelajari kuasa firman-Nya, kita tidak akan mengikuti anjuran setan untuk mendapatkan makan atau menyelamatkan hidup kita. Gimana saudara-saudara? Ada pengalaman yang bisa di-share atau ada masukan? Baik, kalau Halo, belum bro. ada kita lanjut. Oh ya, silakan, bro. Ya, ini mau tambahkan sedikit. Jadi ini kan yang ketika Tuhan Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman
Bapa yang keluarkan. Jadi dari mulut Tuhan kan, Iya. itu yang dia bilang. Jadi jadi Tuhan Yesus tahu apa yang dia bilang ini kan. Dia tahu kuasa firman Tuhan itu apa. Kalau masih ingat kita punya pelajaran tentang RBF yang baru selesai kita baca tentang hari Sabat juga. Iya. Ternyata kuasa firman Tuhan itu kan penciptaan kuasa yang sama. Firman Tuhan itu yang menciptakan, yang dari tidak ada menjadi ada kan. Yang dulu bumi Iya. tidak ada menjadi ada. Dulu manusia tidak ada diciptakan oleh firman Tuhan. Jadi bagaimana mungkin firman Tuhan ini akan membuat kalau misalnya manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan firman Tuhan. Dengan kata lain, walaupun kita makan roti, tetapi kita tidak ada firman Tuhan, kita sama aja mati istilahnya. Karena, iya mati kan. Tetapi, kalaupun kita tidak ada roti, tetapi ada firman Tuhan, istilahnya firman Tuhan itu kuasa, apakah kita akan mati hanya dengan... Jadi, istilahnya kita punya kehidupan tidak bergantung pada roti, tetapi kita punya kehidupan bergantung pada firman. Karena firman itu pun bisa menjadikan makanan yang setan cobai ini. Istilahnya ya, Betul. maksudnya, iya, jadi makanya dengan apakah Tuhan Yesus itu kan ada firman Tuhan di dalam dia. Dia nggak akan takut kelaparan. Untuk kita mau mati, aduh kita mau makan apa, kita sudah kelaparan 40 hari saya nggak makan. Apakah Tuhan akan biarkan itu? Enggak, karena sudah ada firman Tuhan kan. Mungkin ini juga akan terjadi di kita di waktu kesusahan besar di mana kita nggak bisa jual beli. Apakah kita akan takut gara-gara, aduh, nggak bisa ini, nggak bisa kemana-mana. Kalau ada Iya. firman Tuhan, ada Yesus itu yang tinggal dalam diri kita, sama dengan ini kita, aduh, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman Tuhan. Inilah yang paling penting sebenarnya di dalam kita, dan Yesus sudah miliki itu ya. Ada firman Bapa di dalam dia. Dan itulah yang dia bilang ke setan, dan firman itu, aduh, ini kayak pedang juga kan, firman itu mematahkan apa yang setan bilang. Iya, puji Tuhan ya, ini dalam sekali dia punya arti dari perkataan Tuhan Yesus ini. Ya, thank you bro. Iya. Iya, betul. Thank you bro atas masukannya. Ini kehidupan sehari-hari ya. Makanya tadi di awal saya bilang, kenapa Tuhan suguhkan pelajaran ini? Saudara dan saya sudah mungkin ratusan kali belajar ini diulang-ulang. Matius 6 ayat 33 ini. Ya, mungkin ribuan kali. Tetapi ketika disuguhkan di dalam yang baca juga di Efesius chapter 12 ini sudah berulang kali. Tapi kembali lagi pelajaran ini diangkat kepada kita ya. Dan ini mengena kepada kehidupan sehari-hari. Dan ini menjadi satu persiapan tadi brother Lali bilang bagaimana masa kesukaran nanti hadapan kita di masa datang nanti, masa-masa kesukaran. Sekarang pun kita sudah dihadapkan pada masa kesukaran COVID. Kemarin saya bicara dengan adik, dia bilang di California itu tertinggi COVID di dunia katanya. Dan pada banyak kesempatan orang itu berjubel-jubel masuk di supermarket. Kita ingat juga waktu itu Carly kasih kesaksian, orang masuk ke supermarket, di sana ndak ada tisu, ndak ini, makanan ndak ada, habis. Ini sudah mau beli apa aja sudah ada. Ini masa kesukaran yang kita tahu, kita sudah bahas juga. Nah, ke depan lagi kita percaya ini akan lebih parah dari yang ada sekarang ini. Ya, ini kan mulai agenda-agenda di kita tahu bersama ini sudah mulai dimasuk ke agenda satu persatu. Cuma karena nanti pada akhirnya Sabat itu. Nah, praktek kehidupan Yesus Kristus yang menjadi pelajaran kita. Tadi kita ingat Joy kasih kesaksian bagaimana betapa indahnya kita mau belajar karakter Kristus itu.
sangat penting. Nah, di Desire of Ages, kerinduan segala zaman ini kita lihat karakter Kristus yang boleh menjadi pegangan saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ke depan. Ini semua tidak gampang, ya. Tetapi Tuhan sudah kasih polanya, Tuhan sudah kasih contohnya bagaimana kita bisa hidup. Oke, thank you. Masih ada yang mau kasih pendapat, saudara-saudara, di kutipan ketiga ini? Iya, Kak. Saya dengar. Oke. Ya, jadi mau tambah saja yang tadi Kak Opin sama Lali bilang. Mau kasih kutipan yang kita semua sudah tahu di bawah. Semua earthly support will be cut off kan. Jadi semua dukungan. Gimana, Kak? Ya, itu. Iya, ya. Jadi semua support, dukungan dari yang kita peroleh selama ini dari dunia, semuanya itu akan di cut off. Makanan, minuman, komunikasi, semuanya itu yang ada sangkut pautnya dengan government atau kita bergantung dari dunia itu semua akan di cut off. Ya sama seperti sama seperti Tuhan Yesus lah ya, waktu dia di 40 hari di padang belantara itu kan enggak makan, enggak makan. Ada kutipan Ellen White bilang enggak minum juga, tapi hanya satu kutipan itu. Tapi anyway, bisa dibilang itu earthly support nggak ada sama dia gitu, di cut off ya. Dan satu-satunya sumber kekuatannya itu adalah apa? Firman Tuhan. Jadi sama dengan kita nanti earthly support will be cut off. Kita nggak tahu kita punya keberadaan di mana, di penjara kah, di mana, pokoknya. Tapi sama seperti Tuhan Yesus bahwa dia punya kekuatan itu adalah firman Tuhan. Makanya dia bilang manusia tidak hidup berdasarkan roti saja, tapi setiap firman Tuhan. Jadi kalaupun kita mati, kita nggak takut karena firman yang hidup itu sudah ada di kita gitu loh. Hanya mati secara fisik, tapi kita tahu kehidupan itu kalau Tuhan izinkan mati, dia akan datang dan bangkitkan kita. Ada kehidupan di dalam diri kita. Tapi kalau kita diizinkan masih hidup, ya akan ditranslate hidup. Yang penting intinya adalah kehidupan Tuhan. Firman Tuhan itu yang sangat powerful, yang dari sesuatu benda yang tidak ada menjadi ada, dari manusia yang dari tanah liat menjadi hidup. Jadi itulah yang yang menjadi kita punya sumber kekuatan ya dan pengharapan, yang mana semua firman Tuhan itu harus kita simpan sekarang ini dan menjadi milik kita. Ya, thank you, Kak. Thank you, Joy. Ya, betul sekali, saudara-saudara ya. Kita bisa lihat satu-satunya pegangan kita pada hanyalah Tuhan. Nggak ada yang lain. Gaji bukan kekayaan kita, bukan harta benda kita yang bisa kendalikan, hanyalah firman Tuhan itu sendiri. Ini pelajaran penting sekali, saudara dan saya. Ya, saya juga nggak tahu dari tadi itu keadaan diizinkan untuk signal tidak terlalu baik. Saya juga saudara-saudara di sebelah juga mereka bagus. Saya ada di posisi dengan mereka cuma beberapa meter, dan saya tujuan ini mau selesaikan di meeting code ini C++ yang kalau ada lebih 3 halaman, yang notnya hanya berapa, 8 atau 9 kutipan. Tapi di waktu yang sempit ini kita penekanannya yang kita belajar justru hanya kepada firman Bapa itu. Hanya itu pesnya di waktu, hanya mungkin ini pembahasan ini kurang lebih 20 menit saja yang Tuhan izinkan saya mau bahas karena dengan tadi. Tapi penekanan ini penting buat saudara dan saya lihat. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang kita tidak
berada pada posisi menggunakan ada tertulis ini dalam kehidupan sehari. Kadang-kadang tidak sampai di situ, ya. Nah, Tuhan mau ajar kita bagaimana kita menggunakan ada tertulis nih menjadi kekuatan kita menghadapi waktu yang ada di depan kita ini. Kita tahu pembahasan waktu sudah semakin singkat, sebentar datang dengan agenda Tuhan, set dengan segala agenda agendanya. Nah, kita ini sedang digodok. Ya, kalau masuk pelatihan milih penggodokan, ya 9 bulan tidak salah pilihannya. Ada yang sampai 3 tahun. Kalau di akademi, di mereka ditanamkan patuh, ya, patuh kepada pimpinan. Cuma di militer, patuh kepada atasannya, entahnya dari pangkat yang paling kecil. Militer dilatih cuma satu, patuh kepada pimpinan. Itu aja. Nah, kita digodok juga hal yang sama. Bagaimana kita patuh pada pimpinan kita. Dan pimpinan kita, kalau militer, ada yang arogan, ada yang keras, ya. Nah, Tuhan kita tidak seperti itu. Cara kita digodok dengan firman-Nya yang penuh kasih, yang penuh cinta yang disampaikan kepada saudara dan saya. Supaya apa? Kali ini kita bisa berdiri dalam masa-masa tinggi di hadapan kita. Ini lanjutan di depan ini, ya. Satu-satu pertanyaan kita adalah, apa perintah Tuhan? Dan apa janji? Dikatakan dengan mengetahui ini kita memati yang sah dan percaya yang lain. Terbalik dengan pelanggaran. Kalau pelanggaran dosa kita buat satu dosa dan dituntut pada dosa. Firman Tuhan nih, ya. Ketika kita paham apa Tuhan dan kita paham apa janjinya, kita mematuhi hal yang itu dan kita akan percaya yang rantainya tidak putus. Ya. Ini yang boleh jadi kekuatan saudara dan saya. Halo bro. Nyata Tuhan Yesus adalah firman-Nya. Ya. Dan biarlah saudara dan saya dengan segala keberadaan kita, dengan segala kekhawatiran kita, dengan segala ketakutan kita belajar membawa semua hal ini kepada kata ada tertulis. Membawa semua hal ini kepada situasi yang menuntut kita memiliki iman untuk percaya firman. Kita tidak bisa hanya seperti, oh iya tulis, ya ada tulis manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi apakah hal ini bisa redam, ya, firman itu bisa menjadi hal yang ada di dalam saya. Kristus adalah firman, Tuhan adalah firman. Dulu sering waktu kita belajar keras ini Kristus di dalam saya, bukan Kristusnya yang di dalam saya, tetapi firman itu dia ada Kristus di dalam saya. Dan ketika itu terjadi, ya, yang keluar Kristus, yang keluar kita akan menggunakan kata ada tulis. Demikianlah firman Tuhan ketika kita menghadapi situasi di tahun 2021 ini yang kita sama sekali tidak tahu. Karena segala waktu di dunia jadi saudara-saudara yang kekasih, biarlah
apa yang baru saja kita pelajari boleh menjadi kekuatan saudara dan saya. Saya berdoa kepada Tuhan, dengan izin Tuhan, sahabat depan kita bisa mengulangi pembahasan kita ini dan menemukan kutipan yang bisa, dan kita dapat satu hal yang berharga di sahabat ini, bagaimana Tuhan Yesus sendiri menggunakan firman Bapa menjadi kekuatannya untuk teguh berdiri di dalam iman dan kebenaran. Dan biarlah ini menjadi satu hal yang sama untuk kita mulai dari saat ini, dan biarlah melalui pembahasan ini nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.